Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang atribut intrinsik dan ekstrinsik dari mutu pangan. Kita lihat dahulu pengertian dari mutu pangan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman. Sedangkan pengertian mutu sendiri, menurut Wolf, adalah elemen esensial dalam strategi kompetisi pada sebuah perusahaan. Jadi kalau kita berbicara tentang mutu pangan, ini kita berbicara tentang yang pertama adalah bagaimana produk tersebut, mutunya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah mengapa produk ini diproduksi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih yang diinginkan konsumen itu. Dan yang keempat adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam berkompetisi. Ya, kalau kita berbicara tentang mutu pangan. Karena apa? Kalau kita misalnya memasak di dapur, itu kan kita nggak mikirkan, oh ini dia mutu pangannya bagaimana. Ya walaupun kita pikirkan ya, kita memakan ABC ini untuk bagaimana gizinya, ini sehat apa enggak, tapi kan hanya sebatas seperti itu. Tapi kan kita tidak memikirkan tentang detailnya seperti kandungan lemaknya, kandungan mineralnya berapa. Ya walaupun kita memang ini lemaknya banyak tidak makan, tapi tidak sedetail kalau suatu produsen itu memproduksi barang ya untuk tujuannya adalah berkompetisi ya. Dan di sini tidak sedetail juga kalau kita ngomongin tentang standar ya. Jadi walaupun kita memang pengen misalnya yang lemaknya rendah, karbohidratnya rendah, tapi kita tidak sampai kepada oh ini sudah di luar standar atau tidak sih ya. Walaupun kalau kebanyakan juga kita tidak mau atau membatasi, tapi kita tidak menyebutkan secara kuantitatif ya. Kita hanya menyebutkan secara kualitatif. Nah, untuk itu contohnya adalah seperti misalnya kita ingin misalnya menjual produk pangan itu ke luar negeri, maka kita harus menyesuaikan di daerah tujuan tersebut atau di negara tujuan tersebut bagaimana sih standarnya untuk keamanan, untuk kandungan gizi, dan juga untuk perdagangannya itu bagaimana kalau kita berbicara tentang mutu pangan. Nah, kalau kita berbicara tentang mutu pangan, pasti banyak atribut-atribut yang terkandung di dalam mutu pangan tersebut. Menurut Steenkamp, itu atribut mutu pangan adalah manfaat fungsional atau psikososial yang diberikan oleh produk. Jadi atribut mutu pangan dengan mutu pangan itu adalah berhubungan. Nah, di sini banyak pakar yang berpendapat tentang atribut mutu pangan seperti dimensi intrinsik atau ekstrinsik, dimensi lingkungan informasi, dimensi diferensiasi vertikal atau horizontal, yaitu macam-macam. Ya, ini sama saja setiap pakar itu melihat dari misalnya sudut 45 derajat, sudut 90 derajat ya. Cuman di sini yang kita pakai adalah dimensi intrinsik dan ekstrinsik yang akan kita pelajari. Konsepnya sendiri sebenarnya pertama kali dikemukakan oleh Olson, kemudian dikemukakan lagi oleh Steenkamp, Brunet, Norton, dan yang terakhir adalah Caswell. Nah, untuk Olson ini dia berpendapat ya bahwa indikator mutu intrinsik ini secara aktual berasal dari fisik produk. Jadi kalau kita ngomongin dimensi intrinsik, ya atribut intrinsik itu adalah dari fisiknya. Kita lihat fisik produknya. Kalau kita ngomongin tentang mutu ekstrinsik, atribut ekstrinsik ini berhubungan dengan produk, tetapi dia tidak aktual dalam fisiknya. Ya, jadi bukan secara aktual ya, dilihatnya bukan secara aktual dari fisik produknya, tapi tetap dilihat dari produknya, tapi bukan secara fisik produk secara aktualnya. Nah, ini kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut ya tentang pendekatan tersebut, kalian bisa cari pendekatan mutu intrinsik dan ekstrinsik menurut Olson bagaimana, Steenkamp bagaimana, Brunet bagaimana, Norton bagaimana, dan Caswell bagaimana. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah yang terakhir, yaitu pendekatan intrinsik dan ekstrinsik menurut Caswell. Bisa dilihat di sini ya. Jadi menurut Caswell,
Itu atribut mutu intrinsik dan ekstrinsiknya itu ada atribut keamanan pangan, atribut gizi, sensoris, nilai atau fungsi dan proses. Nah, dari macam-macam itu masih dibagi-bagi lagi ya. Kalian bisa baca sendiri keamanan pangan itu bagaimana, misalnya BTP dan pengawet, itu masuk ke dalam atribut keamanan pangan. Nah, untuk atribut gizinya itu apa saja, seperti kadar lemak, garam, kadar karbohidrat, protein, vitamin, itu masuk atribut gizi. Dan untuk sensoris, nilai fungsional atau nilai atau fungsinya itu bagaimana, atribut prosesnya itu juga bisa kalian baca sendiri di slide. Ya. Dan untuk atribut ekstrinsik, seperti yang dijelaskan tadi, dia tidak berhubungan langsung terhadap produknya, tidak secara aktual, dan tidak di fisik, ya, tetapi dia berhubungan dengan produk, tetapi tidak secara aktual. Ya. Itu seperti tes atau indikator pengukuran dan juga isyarat. Tes atau indikator pengukuran itu juga diklasifikasikan menjadi beberapa seperti sertifikasi, pelabelan, dan untuk isyarat itu juga diklasifikasikan menjadi beberapa seperti harga, merek dagang, nama produsen, seperti itu. Nah, kita lihat ya di sini produk keripik kentang, rice ya. Apa saja sih sifat produk ini yang kita inginkan ya. Kalau kita lihat keripik kentang, tentunya kita pasti lihat juga ya. Di sini tidak hanya Lays, ada juga Citato. Antara Citato dan Lays, dia akan berbeda karakteristik ya. Tentunya setiap produsen akan memikirkan atribut-atribut tadi ya. Atribut-atribut tadi bagaimana sih yang bisa dia laku di pasaran. Kalau misalnya antara Citato dengan Lays lebih dulu Citato, maka pada zaman Citato memproduksi produk tersebut pasti juga memikirkan kenapa kok dia diiris bergerigi, mungkin dari segi sensorisnya itu tampak menarik, kemudian dikemas ke dalam kemasan itu akan mempermudah dalam distribusi. Nah, kemudian kenapa kok diberi udara menggembung itu agar tidak mudah rusak produk keripiknya atau awet. Nah, untuk Lays, dia kan produsen kompetitor dari Citato. Nah, pasti dia juga sudah memikirkan kenapa kok dibikin irisan tipis-tipis, ya, tipis-tipis. Nah, mungkin karena memang dia menginginkan dengan berat yang sama dengan produk Citato, dia akan terlihat tampak lebih banyak untuk keripik kentang Lays. Terlihatnya lebih banyak daripada Citato karena dia adalah produk kompetitor, pastinya harus harus lebih baik dari produsen awalnya sehingga dia memproduksi dengan rasa-rasa yang tidak dimiliki Citato. Kemudian dia membuat kemasan yang mencolok atau dia warnanya lebih menarik daripada produknya Citato ya. Seperti itu. Nah, studi kasus lagi ya. Di sini air minum dalam kemasan misalnya. Bagaimana sih kalau kita pelajari air minum dalam kemasan? Itu banyak sekali di pasaran. Ada yang klaim A, B, C, kemudian ada yang kandungan A, B, C ya, dan lain-lain. Ada yang dia menyehatkan, menyegarkan, ada yang ini itu. Nah, itu pastinya si produsen itu telah mempelajari ya sensorisnya tuh dia ingin membuat seperti apa, harganya bagaimana, masa simpannya seberapa lama, potensi pasarnya bagaimana, sustainability-nya bagaimana, kemudian prosesnya bagaimana. Setiap produsen pasti sudah memikirkan hal tersebut. Itu yang menjadi atribut mutu dalam pembuatan kualitas AMDK misalnya. Nah, dari segi pembelinya mereka juga pelajari dia pengen apa sih ya, dia pengen bagaimana. Nah, kemudian dari segi konsumennya dia juga sudah pelajari. Ini juga atribut-atributnya dari masing-masing mutunya juga sudah dipertimbangkan. Seperti itu. Jadi ini adalah kalau kita bicara tentang atribut mutu ya, atribut mutu kita pasti akan berbicara tentang konsep kualitas. Jadi kualitasnya bagaimana sih ya untuk supaya produk itu bisa diterima oleh pembeli, terutama oleh konsumen. Jadi bagaimana sih kita membuat suatu produk, walaupun produknya itu memiliki karakteristik yang sama, tetapi bagaimana si produsen ABCD itu memiliki suatu karakteristik berbeda
yang dia mempunyai nilai tambah ya, sehingga dia kan laku di pasaran. Kalau misalnya kita berbicara tentang produk kompetitor ya. Nah, tentunya dia mempertimbangkan atribut-atribut mutu tadi. Ya, ini seperti atribut intrinsik air minum dalam kemasan, sensoris. Dari segi sensoris, warnanya dia pengennya tidak berubah warna, tetap bening, aromanya tidak ada aroma, rasanya adalah rasa air minum, ya. Terus kondisi kemasannya, misalnya ada yang bersegel. Kalau kita lihat, kalau di Aqua itu segelnya tidak ada segel plastik. Kemudian di produk lainnya ada segel plastiknya. Nah, itu pasti masing-masing produsen sudah mempertimbangkan hal tersebut. Kemudian dari label, pelabelan akan berbeda-beda setiap produsen. Nah, intrinsiknya bagaimana? Mikrobiologinya bagaimana, kandungannya, kandungan logamnya bagaimana, pH-nya bagaimana. Gitu ya. Nah, untuk atribut ekstrinsiknya, proses produksi, asal bahan, kelestarian lingkungan, brand, sertifikasi, penghargaan produk, dan lain-lain, pasti mereka sudah pertimbangkan. Seperti top brand, seperti itu. Nah, itu adalah suatu nilai tambah ya, suatu produk, supaya dia berbeda dengan produk yang lainnya. Nah, seperti ini ya, pasti kalau misalnya kita lihat di di produk pangan, ya itu pasti ada uji-ujinya. Nah, ini adalah menjadi nilai tambah. Uji-uji tersebut adalah atribut intrinsik ya. Ini merupakan atribut intrinsik dari nilai gizi suatu bahan pangan. Nah, ini tugas kalian yang kemarin ya. Sekian presentasi untuk materi pengantar atribut intrinsik dan ekstrinsik. Nanti akan kita bahas satu persatu secara lebih dalam lagi. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Silahkan tulis ya pertanyaan di kolom chat.